Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di terusan video yang lalu. Soal kemarin kita buat pipa orgon yang ditancapkan di dalam sawah. Nah, untuk kali ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja soal orgonit, biar teman-teman pada tahu sebenarnya orgon itu seperti apa, bagaimana hubungannya dengan agama seperti apa. Nah, kebetulan kali ini saya kedatangan kawan saya. Perkenalkan, namanya Mas Eko dari Klaten. Nah, Mas Eko ini sedikit banyak menggeluti, tapi juga tidak secara langsung soal orgonit. Nah, di sini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai orgonit dan sebagainya. Mungkin perkenalkan dulu Mas Eko, mungkin alamatnya mana, atau mungkin backgroundnya itu seperti apa dan sebagainya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Eko, saya dari Klaten. Mengenai orgon itu sebenarnya saya tidak terlalu menguasai, tapi saya pernah mencoba membuat orgonet itu dari literatur di internet, dan karena saya juga mencobai alternatif teknologi dan semacam orgonet dan yang lain-lain yang semacam itu, dan juga spiritualisme. Jadi saya pernah mencoba untuk membuat orgonet tersebut. Oke, literasi itu didapat di internet. Itu kebanyakan Indonesia ataukah luar negeri atau mana? Pertama kali saya dari pas awal-awal perkenalan orgonet di Indonesia itu dari ke grup detik yang adminnya ya, admin grupnya itu Den Daum yang dari Bali itu, tapi orang Inggris yang tinggal di Bali itu loh. Nah, itu kan itu pertama kali kayaknya di Indonesia itu perkenalan orang-orang baru mengenal orgonite itu, dan itu dari luar terus dikenalkan oleh Den Daum di grup detik dan grup lainnya, tapi saya ikutnya yang grup detik itu. Oh, jadi kalau di luar negeri memang orgonite itu sudah lebih awal, lebih awal kan mungkin kan dari perkembangan dari Wilhelm Reich itu ya. Karena WRS memperkenalkan itu, tapi mungkin namanya bukan orgonite, tapi ya semacam sudah mendekati orgonite itu, tapi dia tanpa kristal mungkin ya. Wilhelm Reich itu, jadi dia untuk penyembuhan kayaknya, dan untuk modifikasi cuaca itu loh. Jadi kan pakai pipa panjang itu, jadi mungkin nama orgonnya udah dikenal, tapi bukan orgonet, orgon apa. Terus dikembangkan oleh namanya Don Croft, orang Amerika juga. Sekarang udah meninggal kayaknya. Jadi Don Croft itu menambahkan, dua-duanya udah meninggal sudah, tapi lebih jauh Wilhelm Reich. Don Croft itu kan dia lebih taktikal, jadi untuk keseimbangan alam gitu loh. Karena dia Don Croft versi Don Croft kan ada kubu yang merusak alam itu pakai teknologi juga, jadi dia melawannya pakai orgonite itu. Nah, jadi dia mengembangkan dari teknologi Wilhelm Reich itu ditambahkan kristal. Jadi katanya kalau cuma pakai teknologinya Wilhelm Reich itu masih mengeluarkan DOR namanya, deadly orgon, jadi bisa mematikan. Jadi untuk menetralisasinya pakai kristal gitu. Oke, sebelum jauh ke sana, mungkin teman-teman juga mau lebih tahu sebenarnya orgonite itu tuh apa, terus dari apa buatnya gitu. Orgonite itu campuran dari material organik dan material logam. Jadi organiknya diwakili oleh resin biasanya, resin, dan logamnya dari serpian-serpian serutan logam, misalnya serutan tembaga, kuningan, atau besi, paling semua logam. Terus resin itu organiknya, tapi bisa juga dari kalau nggak punya resin pakai getah alam yang kondorukem itu bisa. Oke. Atau gula yang dipanaskan terus mengeras lagi itu. Tapi yang paling
simple dan mudah itu pakai resin kan, resin. Terus itu kalau ibaratnya kita orang umum, teman-teman bertanya dari mana itu menghasilkan energi, dari mana itu bisa dikatakan teknologi. Itu umpamanya mereka ibaratnya melihat secara sekilas kayak mungkin belum nggak percaya, atau mungkin ibarat istilahnya itu kok bangun kok iso. Nah seperti itu Ya itu kalau menurut literatur itu ya itu kan karena mungkin dari ada yang beberapa versi sih, jadi mungkin karena satu Casimir effect, apa efek Casimir. Efek Jadi Casimir. mungkin saya kurang paham itu teori fisika itu. Jadi mungkin dua benda yang di atas dua logam atau dua benda yang terlalu dekat itu mengakibatkan semacam efek itu, efek fisika, nggak tahu namanya itu. Terus ada yang bilang dari kristalnya itu. Kristalnya kan kalau kuartz kan biasanya kristal kuartz itu menghasilkan elektrik, namanya piezo elektrik. Itu juga itu kan menghasilkan efek fisika juga kan, piezo elektrik. Kemudian mungkin apa ya, yang orang apa namanya itu sensitif atau mata pineal gland. Itu kan mungkin bisa melihat energi kan, ada Oke. jadi kan energinya bisa keluar atau gimana, ada auranya atau gimana. Jadi itu memang pure fisika, pure ilmu pengetahuan, pure teknologi berarti. Iya, pure itu karena kan bisa dibuktikan, banyak orang membuktikan, ada yang dari yang memakai itu kan ada merasakan manfaatnya gitu, dari mungkin stamina-nya. Oke, dari testimoni Ya, orang. testimoninya. Nah, berarti katakanlah di sini mungkin juga ada yang mengatakan oh itu paling benda pusaka, oh itu pasti dikasih jin dan sebagainya. Berarti itu sama sekali enggak kalau orgonet ya. Itu bukan. Karena sekarang juga banyak variasi semacam itu, misalnya bioglas, terus apa, kalung energi. Nyebut merek kita, sorry. Oke, pokoknya banyak ya di produk-produk. Berarti itu hampir mirip berarti. Mungkin hampir mirip, tapi nggak tahu apa basicnya sama atau enggak, tapi hampir mirip juga. Tadi untuk penjelasan itu apa pakai klonet atau bukan kan itu bisa menjelaskan itu karena teknologi. Jadi produk orgonet dengan produk-produk yang tadi yang sebut merek-merek tadi